Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Buddha. Pada hari ini kita akan belajar tentang masa kanak-kanak Pangeran Siddhartha. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu dengan membacakan nama Karapata, doa sebelum belajar, dan duduk hening selama 5 menit. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Artinya, Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Doa sebelum belajar. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Tri Ratna. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita berdoa, mari pembelajaran pada hari ini kita mulai. Pembelajaran pada hari ini kita awali dengan menyanyikan lagu Buddhis, yaitu meditasi.
Masa kanak-kanak Pangeran Siddhartha. Apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama yaitu perayaan membajak sawah. Yang kedua, Siddhartha menyayangi binatang. Yang ketiga, 3 kolam teratai. Dan yang keempat, Siddhartha menolong Belibis. Yang pertama, kita akan membahas tentang perayaan membajak sawah, di mana perayaan membajak sawah ini sudah menjadi tradisi di kerajaan Kapilavastu. Pada saat itu, Raja Suddhodana mengajak putranya yaitu Siddhartha dalam perayaan membajak sawah. Raja Suddhodana mengajak Pangeran Siddhartha yang pertama kali diajak ke perayaan membajak sawah. Pada saat itu, Pangeran Siddhartha berusia 7 tahun. Pada saat itu juga, perayaan berlangsung tanpa disadari, para pengasuh meninggalkan Pangeran Siddhartha sendirian di bawah pohon jambu. Nah, di bawah pohon jambu inilah Pangeran Siddhartha bermeditasi dengan menggunakan objek pernapasan, yaitu dengan memperhatikan keluar masuknya napas, sehingga Pangeran Siddhartha telah mencapai perhatian penuh atau konsentrasi tinggi. Melihat ketenangan Pangeran Siddhartha dalam bermeditasi, ayahnya yaitu Raja Suddhodana merasa heran setelah melihat putranya duduk di bawah pohon jambu dengan tenang. Nah, kemudian apa yang dilakukan Raja Suddhodana? Nah, Raja Suddhodana kemudian duduk bersimpuh lutut dan bersikap anjali dan bersujud di hadapan Pangeran Siddhartha. Mengapa Raja Suddhodana kok melakukan itu? Melakukan duduk bersimpuh lutut, bersikap anjali, dan bersujud di depan Pangeran Siddhartha. Nah, semua itu dilakukan oleh Raja Suddhodana sebagai ungkapan hormat dan rasa syukur telah memiliki anak yang pandai bermeditasi. Tiba-tiba Raja Suddhodana teringat dengan ramalan Pertapa Asita. Nah, apa ramalan Pertapa Asita? Yaitu Pangeran Siddhartha tidak boleh melihat 4 peristiwa. Kenapa kok Pangeran Siddhartha tidak boleh melihat 4 peristiwa? Karena kalau Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa, maka Pangeran Siddhartha akan meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa. Sedangkan Raja Suddhodana tidak menginginkan Pangeran Siddhartha meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa. Nah, kemudian Raja Suddhodana ingin Pangeran Siddhartha kelak menggantikannya menjadi raja di kerajaan Kapilavastu, menggantikan ayahnya sebagai raja di kerajaan Kapilavastu. Kemudian Raja Suddhodana membuat Pangeran Siddhartha senang agar Pangeran Siddhartha betah tinggal di istana. Hal ini dilakukan agar Pangeran Siddhartha tidak keluar istana dan melihat 4 peristiwa. Apa saja 4 peristiwa itu? Yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Nah, oleh karena itu, Pangeran Siddhartha dibuatkan 3 kolam teratai. Nah, pada saat itu juga Pangeran Siddhartha berusia 7 tahun. Dibuatkanlah taman bermain yang luas, yaitu dibuatkan 3 kolam teratai.
Nah, apa saja 3 kolam teratai itu? Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu kolam teratai warna biru yang disebut upala. Yang kedua, kolam teratai warna merah yang biasa disebut paduma. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu kolam teratai warna putih, yaitu pundarika. Nah, 3 kolam teratai inilah yang dibuat oleh Raja Suddhodana yang akan diberikan kepada Pangeran Siddhartha dengan tujuan agar Pangeran Siddhartha betah tinggal di istana, tidak meninggalkan istana. Mengapa kok Raja Suddhodana takut Pangeran Siddhartha keluar istana? Nah, karena kalau keluar ke istana nanti Pangeran Siddhartha akan melihat 4 peristiwa. Kalau melihat 4 peristiwa, maka Pangeran Siddhartha akan meninggalkan istana dan akan menjadi seorang pertapa. Sedangkan Raja Suddhodana menginginkan Pangeran Siddhartha menggantikan sebagai raja di kerajaan Kapilawastu. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari Siddhartha penyayang binatang. Nah, Siddhartha adalah anak yang penuh belas kasih, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih sayang. Nah, kepada siapa Pangeran Siddhartha memiliki sifat belas kasih ini? Nah, Pangeran Siddhartha memiliki belas kasih bukan hanya kepada sesama manusia saja, tetapi juga kepada binatang, bahkan kepada semua makhluk. Nah, Siddhartha juga pernah menolong seekor ular yang sedang dipukuli oleh anak-anak di kota. Nah, di sini Pangeran Siddhartha telah menolongnya. Ularnya ditolong oleh Pangeran Siddhartha. Kemudian Pangeran Siddhartha juga pernah menolong seekor burung belibis yang dipanah oleh siapa? Dewadatta. Nah, Dewadatta ini adalah sepupu pangeran sendiri. Nah, Pangeran Siddhartha ini menolong burung belibis. Ya, Siddhartha menolong burung belibis yang dipanah oleh Dewadatta. Nah, Siddhartha menyayangi binatang karena binatang juga makhluk hidup yang membutuhkan kasih sayang. Nah, jadi kita juga harus memiliki sifat belas kasih, penuh kasih sayang, penuh cinta kasih. Kepada siapa? Apakah kepada orang tua saja? Nah, tidak, kita memiliki sifat belas kasih ini bukan hanya kepada orang tua saja, kepada semua makhluk, baik orang tua, terus baik binatang, tumbuh-tumbuhan. Kita harus memiliki sifat belas kasih kepada semua makhluk. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara Pangeran Siddhartha menolong belibis. Pada saat Pangeran Siddhartha beristirahat dengan teman-temannya, tiba-tiba Pangeran Siddhartha melihat ada seekor belibis jatuh dari angkasa. Nah, Siddhartha tahu bahwa Pangeran Dewadatta telah memanah belibis tersebut dan kemudian Pangeran Siddhartha segera menolongnya. Nah, Dewadatta merasa dia yang memanah belibis. Akhirnya Dewadatta meminta agar belibis itu diserahkan kepadanya. Tetapi sama Pangeran Siddhartha tidak diserahkan. Bukan, ini bukan milikmu, tetapi ini milikku. Bukan, ini adalah milik saya karena saya yang memanah, kata Dewadatta. Kata Pangeran Siddhartha, bukan, belibis ini adalah milik orang yang menyelamatkan.
hidup Blibis. Akhirnya terjadilah perselisihan antara Pangeran Siddhartha dan Pangeran Dewadatta untuk memperebutkan Blibis tersebut. Sampai permasalahan ini dibawa ke pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak memiliki Blibis ini. Nah, pada akhirnya Blibis itu menjadi milik mereka yang menyelamatkan hidupnya, yaitu siapa yang menyelamatkan Blibis? Yaitu Pangeran Siddhartha. Nah, mengapa Pangeran Siddhartha menyelamatkan Blibis? Nah, tujuan Siddhartha menolong Blibis yaitu untuk menyelamatkan hidup Blibis. Nah, akhirnya burung Blibis ini milik Pangeran Siddhartha. Nah, kemudian Pangeran Siddhartha mengobatin luka Blibis itu. Nah, setelah sembuh, akhirnya burung Blibis itu dilepas ke alam bebas. Nah, baik anak-anak Bunda, itu tadi penjelasan tentang masa kanak-kanak Pangeran Siddhartha. Selanjutnya, nanti Bunda akan memberikan tugas. Nah, tugas di rumah ya dikerjakan selama 1 minggu. Sampai di sini Bunda akhiri. Mari kita berdoa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Tri Ratna. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada hari ini. Semoga mereka diberi kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.